Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling jujur di dunia. Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya sendiri ya. Jadi, pengalaman saya hari ini, tahun ini, saya sudah jualan gas ya, jualan gas, tabung gas, jualan cilok, jualan kopi ya, dan juga jualan pulsa ya. Jadi, tahun 2025 ini benar-benar berbeda dengan tahun yang berikutnya ya. Jadi tahun 2025 ini banyak yang namanya para pedagang yang mengalami kebangkrutan ya. Jadi saya akan menceritakan kisah saya sendiri ya. Jadi tahun 2025 ini alhamdulillah saya usaha jual tabung gas ya. Saya beli tabung gas di agen ya, 20 tabung ya. Jadi saya beli 20 tabung. Jadi setelah tahun 2025 ini, itu saya udah 3 tahun jualan tabung gas dan tidak ada kemajuan sama sekali dan tidak ada banyak pembeli. Dan juga usaha cilok saya, jualan cilok saya sepi selalu tiap hari ya. Jadi saya ketika ada keperluan anak saya, sekarang anak saya sudah disunat, jadi saya membutuhkan biaya ya 600. Jadi saya udah kirim ke anak biaya buat disunat 600. Jadi saya jual tabung 6 tabung ya, 600 ya, 6 tabung saya jual. Dan yang ke-14 tabung itu saya gunakan untuk ketika HP anak saya rusak. Udah berkali-kali HP anak saya rusak lagi, perbaiki lagi 350, rusak lagi, perbaiki lagi 350 kan. Akhirnya apa, setelah perbaiki HP anak saya, terus ada keterampilan, ada acara anak ke kolam, ada lagi acara tahun baru Islam yang menyewa baju adat, dan habis uang saya, uang tabung gas ya. Jadi tabung gas saya itu dijual secara sedikit-sedikit ya untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Jadi setelah tahun 2025 sekarang, dan saya habis full tabung gas saya, sudah habis terjual, gak ada uang sama sekali ya. Dan sekarang pun saya tidak ada uang sama sekali, dan saya akan berusaha untuk berdagang, untuk bertahan jualan cilok dan jualan pulsa. Itu pun kalau ada modal ya, hasil jualan cilok. Jadi untuk sementara saya jual pulsa kadang kosong terus, dikarenakan jualan cilok saya sangat sepi dan tidak ada modal sama sekali ya. Seperti itu. Setelah saya bertanya-tanya kepada para pedagang yang lain, kalau mas gimana jualan ciloknya, rame apa sepi? Ya sama aja mas, dia sepi. Katanya sepi ya, aku pikir yang sepi cuma saya aja, ternyata semua pedagang ya. Dia bilang iya. Terus juga saya bertanya juga kepada bos cilok ya, yang namanya mengalami kebangkrutan. Saya tidak mau menyebutkan nama bos ciloknya siapa ya. Saya sudah tanya, bapak kenapa usaha cilok anda kok bisa bangkrut gini? Ya gimana mau usaha saya maju, katanya. Bahan-bahan untuk menggunakan bahan-bahan cilok itu pada naik, sedangkan kita jualan cilok itu hanya untuk bertahan, untuk modal aja, jadi nggak ada lebihnya, keuntungannya nggak ada. Seperti itu ya. Ini dari pengakuan dari bos cilok ya, yang mengalami kebangkrutan ya. Jadi dia punya gerobak 11 ya, kalau tidak salah dia punya gerobak 11. Akhirnya gerobak 11 itu dijual habis ya, untuk ke orang lain, dan orang lain pun untuk menjalani jualan cilok juga ya di tempat daerah lainnya. Seperti itu. Ternyata bukan hanya
satu atau dua orang aja yang namanya bos cilok yang mengalami kebangkrutan. Akan tetapi bos cilok-cilok yang lain juga sama mengalami kebangkrutan ya, seperti itu. Dikarenakan dia tidak kuat modal ya. Dan saya juga pernah bertanya kepada bos saya sendiri yang sekarang masih aktif jualan cilok ya. Dan saya juga pernah bertanya, bos gimana itu jualan cilok itu kok bisa mengalami kebangkrutan? Ya dia jawab, ya kalau nggak kuat modal bisa bangkrut mas, seperti itu. Oh gitu ya, iya. Yang namanya jadi bos cilok itu dia modalnya harus kuat. Sepi nggak sepi, mau rame, tetap modal itu harus ada supaya untuk bertahan, ya kan? Seperti itu. Jadi pengalaman dari bos saya mengatakan kalau jadi bos cilok itu harus kuat modal. Akan tetapi kalau modalnya nggak kuat maka akan mengalami yang namanya kebangkrutannya, seperti itu ya. Jadi untuk kita, untuk para pedagang ya mungkin harus bersabar ya, karena tahun 2025 ini memang benar-benar sangat sepi ya. Tapi saya tidak tahu yang dengan pedagang yang lain, apakah sama nasibnya seperti saya, apakah berbeda, saya tidak tahu ya, karena yang menjalankan kan masing-masing ya, seperti itu. Tapi jujur aja ya, yang saya alami sekarang memang benar-benar, biasanya saya kalau mangkal itu bisa habis 300 atau 400 cilok ya, habis kalau mangkal aja nggak keliling. Sekarang kalau mangkal aja cuma habis berapa? 200, kadang 200 cilok pun nggak habis ya. Kalau kita habis 200 cilok itu paling cuma dapat 40.000. Kalau nggak habis paling dapat 30.000, seperti itu ya. Jadi buat para pedagang untuk bersabar, tetaplah berdagang, jangan putus asa ya. Yang memang ujiannya sangat berat ya. Allah juga sudah ngasih tahu kepada kita hambanya. Jadi Allah itu akan menguji dengan yang namanya kemiskinan, akan menguji yang namanya kesusahan, penderitaan kepada hambanya yang Allah cintai, seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa untuk video yang berikutnya.